إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالحمدلillah. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih mendapatkan limpahan nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid ini. Semoga Allah taala memberikan rahmat dan barakah di dalam majelis kita ini, di mana di majelis yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita masuk pada Al-Faslul Tsalits, pasal yang ketiga, setelah pada pertemuan sebelumnya, beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari penulis tentang beberapa perkara yang bisa membatalkan tauhid seseorang, yang tentunya itu semestinya diketahui oleh setiap muslim agar dia bisa mewaspadai perkara-perkara tersebut dan menghindarinya, agar dia tidak terjerumus ke dalamnya tanpa dia sadari. Apalagi kemarin telah disampaikan oleh penulis bahwasanya perkara-perkara tersebut bisa membatalkan keislaman seseorang, tidak hanya ketika dia melakukannya secara sungguh-sungguh, tetapi ternyata melakukannya dengan al-hazil, ya kan, dengan bercanda ataupun tidak sungguh-sungguh pun bisa menyebabkan keluarnya seseorang dari Islam apabila melaksanakan perbuatan-perbuatan tersebut. Dan tentunya hal ini mengharuskan kita untuk betul-betul waspada, ya, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Dan sudah kita berikan peringatan juga bahwasanya apa yang kita pelajari untuk kewaspadaan kita, ya, bukan untuk kita menilai orang, bukan untuk kita menilai orang lain ketika terjerumus ke dalam perkara-perkara tersebut, kemudian kita sematkan kepadanya sifat kekafiran, artinya kita katakan fulan kafir, maka itu perkara yang harus kita hati-hati padanya. Makanya para ulama dalam masalah pengkafiran mereka telah memberikan perincian-perincian yang saya kira kemarin kita sudah menyampaikannya, ya. Jadi silakan bisa diulangi kembali, ini rekaman-rekaman yang ada tentang masalah ini. Baik. Adapun pada malam hari ini kita akan membahas pembahasan yang disampaikan oleh penulis dengan judul Fit Tashri', dengan judul Fi At-Tashri', tentang masalah pembuatan syariat. Dan kita berikan judul, ya, pada pembahasan kita ini bahwasanya membuat syariat adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Membuat syariat adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabbu, dialah Rabb alam semesta, yang menciptakan alam semesta, yang memiliki alam semesta, yang mengatur alam semesta. Sedangkan syariat adalah sesuatu yang dibuat oleh Allah Tabaraka wa taala untuk mengatur alam ini, mengatur makhluk terutama yaitu manusia dan jin, ya, mengatur manusia dan jin agar mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah-perintah Allah taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, At-tashri'u haqqun lillahi ta'ala. Membuat syariat
adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, membuat syariat adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan syariat? Di sini diterangkan oleh beliau agar kita memahami apa sesungguhnya hakikat dari syariat itu sendiri. Wal muradu bit tasyri', yang dimaksud dengan pembuatan syariat, ma yunazziluhu Allahu li'ibadihi minal manhajil ladzi yasiruna alaihi fil aqaidi wal muamalati wa ghairiha. Yang dimaksud dengan at-tasyri', membuat syariat, ma yunazziluhullah, apa yang Allah Ta'ala turunkan, li ibadihi, untuk hamba-hambanya, minal manhaj, berupa sebuah manhaj, sebuah jalan, sebuah metode atau sebuah aturan, ya, bisa kita katakan sebagai apa? Aturan. Alladzi yasiruna alaihi, yang mereka para hamba itu semestinya berjalan di atasnya. Jadi manhaj adalah jalan, metode ataupun aturan, ya, ketentuan-ketentuan yang Allah buat, yang Allah turunkan, yang semestinya para hamba itu mengikutinya, ya, berjalan di atasnya. Fil aqaidi wal muamalati wa ghairiha, baik dalam masalah keyakinan-keyakinan, dalam masalah muamalat, hubungan antara sesama manusia, wa ghairiha, dan dalam masalah yang lain. Ini mengisyaratkan kepada permasalahan-permasalahan yang sifatnya umum, maksudnya mencakup segala perkara, ya, yang dialami oleh manusia, semua sisi kehidupan manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang berhak untuk mengatur manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang berhak untuk mengatur manusia. Kenapa demikian? Tentunya tadi sudah kita sebutkan bahwasanya hal itu karena Allah lah Ar-Rabbu, Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta ini. Dialah yang menciptakannya, dialah yang menguasai seluruhnya, yang memiliki alam semesta ini, yang memberikan kehidupan kepada manusia, memberikan alat-alat hidup untuk manusia, alat-alat bekerja untuk manusia, ya, dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Maka merupakan hal yang sesuai dengan logika, ya kan? Ketika Allah Ta'ala sebagai zat yang mencipta dan menguasai manusia, dia memberikan aturan-aturan agar manusia itu melaksanakannya. Bukankah ketika manusia sendiri membuat sebuah alat, ya, mudahnya kita katakan alat elektronika seperti ini, atau seperti laptop, atau seperti gadget yang ada, ya kan? Bukankah hal itu ada ketentuan-ketentuan cara pakainya, ya kan? Dan itu siapa yang membuat? Tentunya adalah yang membuat alat tersebut. Ini merupakan satu hal yang akal kita bisa memahaminya. Maka demikian pula alam semesta ini, karena Allah dialah yang mencipta alam semesta ini, yang memiliki semuanya, maka dialah yang berhak untuk mengatur, ya. Dialah Allah Ta'ala yang berhak untuk mengatur, termasuk diri kita. Kalau kita pikirkan, kita itu memiliki harta, sebenarnya harta kita itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sekedar diberikan apa ya? Diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk memakai saja. Kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk mencabut harta tersebut dari kita, maka itu mudah bagi Allah. Sehingga harta yang kita miliki itu semestinya kita gunakan sesuai dengan aturan-aturan Allah. Demikian pula terkait dengan tubuh kita. Mata yang kita pakai ini untuk melihat, telinga yang kita gunakan untuk mendengar, tangan dan kaki yang kita gunakan untuk melangkah dan memegang, ya, itu semua adalah pemberian dari Allah. Maka sudah sepantasnya dan semestinya memang Allah Ta'ala yang memberikan aturan-aturan untuk kita menggunakan alat-alat ini. Maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya at-tasyri', membuat syariat, adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dzalika, dan termasuk hal itu adalah
at-tahlil wa tahrim. Termasuk di dalam membuat syariat adalah apa? Tahlil dan tahrim. Menyatakan halalnya sesuatu yaitu tahlil, atau tahrim, menyatakan haramnya sesuatu, menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Itu yang berhak hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tidak berhak untuk menyatakan ini halal, ini haram. Karena ini merupakan sebuah aturan yang Allah lah yang berhak untuk membuatnya. Ya. Falaysa li ahadin ayyuhilla illa ma ahallahu Allah. Maka tidak ada hak bagi seorang pun untuk menghalalkan sesuatu kecuali apa yang Allah halalkan. Ya. Tidak ada hak bagi seseorang untuk menghalalkan sesuatu kecuali yang Allah halalkan. Baik. Saya bisa katakan minuman ini halal. Air putih. Putih atau bening ya? Bening ya. Tapi sudah jadi bahasa kita ya, air putih. Padahal ini bening, enggak ada warnanya. Halal ya? Halal. Nah, dari mana kita tahu halal? Karena Allah yang menghalalkan. Kan gitu kan? Kita mengetahui daging babi itu haram. Dan kita meyakini demikian. Kenapa? Karena Allah telah mengharamkannya. Dan demikianlah seharusnya manusia mengikuti halal dan haram yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Laisa li ahadin ayyuhilla illa ma ahallahu Allah. Tidak ada hak bagi seseorang untuk menghalalkan kecuali apa yang Allah halalkan. Dan sebaliknya pun demikian. Wala yuharrima illa ma harramallah. Tidak ada hak bagi seseorang untuk mengharamkan sesuatu kecuali yang Allah haramkan. Maka perkara halal haram itu perkara yang sangat penting. Jangan sampai kita sembarangan ini menyampaikan ini halal ini haram kalau kita tidak punya ilmunya. Ketika antum ditanya tentang satu permasalahan, ya, ini hukumnya apa, halal atau haram, harus difikirkan benar-benar. Jangan sampai kita menyatakan sesuatu yang halal padahal itu haram, menyatakan sesuatu itu halal padahal itu haram, atau sebaliknya menyatakan itu haram padahal itu halal. Maka kita harus berhati-hati. Di sini pentingnya kita itu memiliki ilmu tentang agama Islam, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang bisa fatal akibatnya. Taib. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ya. Dalam surat An-Nahl ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalu wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Kata Allah Ta'ala dalam ayat 116 surat An-Nahl, janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lisan-lisan kalian secara dusta, hadza halalun wa hadza haram, ini adalah halal, ini adalah haram. Jadi Allah Ta'ala di sini melarang kita dengan sembarangan mengatakan ini halal, ini haram, ya, hanya sekedar mengikuti kehendak lisan kita atau kehendak hati kita, kehendak syahwat kita menyatakan ini halal, ini haram. Terserah kita sendiri, enggak boleh. Ya. Halal dan haram harus mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian secara dusta, ini halal, ini haram, litaftaru 'ala Allahil kadhib, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Taala mengatakan orang yang mengatakan ini halal, ini haram padahal tidak sesuai dengan ketentuan Allah Taala, maka berarti dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita katakan barang siapa yang menyatakan ini halal, ini haram, ya, tanpa dasar ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa dasar ketentuan dari Allah Taala, ya, dia ngomong sembarangan ini halal, ini haram, maka dikatakan dia telah iftira, melakukan iftira atas nama Allah Ta'ala, melakukan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan bahwasanya tahlil dan tahrim, menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kata para ulama berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu, ya,
di mana mereka itu suka membuat-buat yakni ketentuan-ketentuan sendiri tentang halal haram. Mereka membuat yakni apa yang disebut dengan saibah, wasilah, apa itu? Kemudian ham, satu lagi apa saya lupa. Ya, bahirah ya, yang berkaitan dengan binatang ternak mereka, onta, di mana mereka menentukan onta-onta tertentu tidak boleh ditunggangi, tidak boleh disembelih, tidak boleh diginikan, tidak boleh diginikan, karena sudah dipersembahkan kepada sesembahan mereka misalnya. Ya, mereka mengharamkan sesuatu, perkara-perkara yang sebenarnya itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Tabaraka wa taala menyampaikan kepada kita sebagai orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, mengakui ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita tidak boleh berlaku seperti mereka, sembarangan membuat halal dan haram. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman dalam surat Yunus, qul ara'aitum ma anzalallahu lakum, qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizq faj'altum minhu harama wa halala qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin, apa pendapatmu tentang rezeki yang Allah turunkan kepada kalian, yang kemudian kalian menjadikan dari rezeki tersebut haram dan halal. Jadi terkait dengan orang-orang yang mengharamkan dan menghalalkan semaunya sendiri, ya, tanpa ada keterangan dari Allah Ta'ala, maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengajak mereka itu berfikir, ya kan? Dan untuk menanyakan kepada mereka, qul Allahu adzina lakum, apakah Allah memberikan izin kepada kalian untuk menyatakan ini halal, ini haram? Kalau ada izinnya dari Allah, maka alhamdulillah, ya kan? Bagaimana bentuk izinnya? Kalau seorang rasul, tentunya dia langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Tapi kalau bukan rasul, maka dia harus memiliki dalil, ya kan? Dalil dari wahyu Allah Ta'ala. Kalau pada kalangan kita umat Islam, maka dalilnya adalah apa? Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul Allahu adzina lakum, apakah Allah yang mengizinkan kalian untuk menyatakan ini haram, ini halal? Kalau tidak ada izin dari Allah Ta'ala, tidak ada bukti dari Allah Ta'ala, maka kemungkinan yang kedua apa? Am 'alallahi taftarun, apakah kalian membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini perkara yang penting sekali, ya. Untuk kita mengatakan halal haram tidak boleh sembarangan. Karena itu merupakan salah satu ketentuan yang merupakan hak khusus bagi Allah Tabaraka wa taala. Enggak boleh sembarangan kita mengatakan ini halal, ini haram, kecuali memang itu ada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan oleh Syekh di sini, faqad nahallahu 'anit tahlili wat tahrimi bila dalilin minal kitabi was sunnati. Maka Allah telah melarang penghalalan sesuatu atau pengharaman sesuatu tanpa dalil dari kitab dan sunnah. Nah, maka ini pentingnya kita untuk mempelajari apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk kita mengetahui ini halal, ini haram, dan tentunya kita mempelajarinya dengan cara yang benar, ya kan? Mempelajarinya dengan cara yang benar. Dan ilmu itu bertahap, karena terkadang kalau kita sembarangan dalam menempuh metode ilmu itu, dalam mencari ilmu sembarangan, tidak ada tahapan-tahapan yang seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama, bisa jadi seseorang itu terpeleset ataupun salah, keliru di dalam masalah ini, ya. Mereka tidak menempuh jalur ilmu yang ditempuh oleh para ulama yang sudah jelas, sehingga mereka terpeleset, ya. Seperti misalnya seseorang menghalalkan perkara yang sebenarnya haram di dalam syariat Islam, ya, dengan dalih bahwasanya di dalam Al-Quran tidak disebutkan hal itu sebagai perkara yang
haram. Seperti misalnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, atau dicontohkan oleh para ulama juga, bahwasanya ada orang yang menghalalkan daging keledai. Kalau kita cari di dalam Al-Quran, maka kita nggak akan mendapatkan pengharaman daging keledai. Ya, kemudian mereka mengatakan karena nggak ada di dalam Al-Quran, ya, maka kita katakan itu halal. Pengharaman daging keledai di Al-Quran nggak ada, maka kita katakan itu halal, kata mereka. Ya. Atau yang lain, misalkan ada daging anjing, di dalam Al-Quran nggak ada penyebutan daging anjing haram. Kemudian mereka mengatakan anjing itu halal dengan alasan di Al-Quran tidak ada. Padahal syariat ini sumbernya tidak hanya apa? Al-Quran, tapi juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keduanya saling melengkapi satu sama lain. Al-Quran dilengkapi dengan hadis. Ya, bahkan kata para ulama, kebutuhan Al-Quran terhadap hadis sangatlah besar. Nggak mungkin kita bisa memahami Al-Quran tanpa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bayangkan, Allah memerintahkan dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Apakah di dalam Al-Quran ada perincian gerakan-gerakan salat? Adanya cuma ruku dan sujud, berdiri 3, ya kan? Terus gerakan yang lain, bacaan-bacaannya, apakah kita bisa mengetahui dari Al-Quran? Tidak, harus dengan hadis. Maka demikian pula dalam masalah halal dan haram, ya, kita harus, ya, ini apa namanya, mendasarkannya pada Al-Quran dan hadis, dan itu dipelajari sebagaimana para ulama telah mempelajarinya. Tidak sembarangan kita, ya, tanpa dasar ilmu untuk memahami Al-Quran dan hadis, kemudian kita baca, kemudian langsung kita simpulkan sendiri, maka ini berbahaya. Maka ini berbahaya, ya kan? Dan biasanya yang seperti inilah yang bisa menimbulkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang di dalam agama Islam. Karena memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sendiri-sendiri. Adapun yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin yaitu memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para pendahulu kita, ya, salafun salih, dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka. Mereka sudah merumuskan tentang apa? Manhaj, metode di dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan ini perlu dipelajari secara bertahap, sedikit demi sedikit, ya. Taib. Jangan kemudian kita mentang-mentang sudah ngaji kemudian sembarangan ngomong tentang masalah Al-Quran, hadis, tentang masalah hukum-hukum. Nggak boleh seperti ini. Bahkan orang yang sudah mulai ngaji, hendaknya dia tahu bahwa ini perkara yang sangat-sangat penting, perkara-perkara yang sangat bahaya untuk kita mengucapkan dalam masalah agama ini tanpa dasar ilmu. Bukankah Al-Imam Bukhari telah mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal? Ilmu itu harus ada sebelum berkata dan beramal, ya kan? Taib. Jadi Allah Ta'ala telah melarang menentukan sesuatu halal ataupun haram tanpa dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Wa akhbara anna dzalika minal kadhibi 'ala Allah, dan Allah mengabarkan bahwasanya itu termasuk kedustaan atas nama Allah. Jadi seseorang yang menyatakan halal haram dari dirinya sendiri tanpa dalil, berarti dia sedang berdusta atas nama Allah. Kalau kita sendiri, misalkan ada orang lain berdusta atas nama kita, mau nggak? Mau nggak? Ya, misalkan apa ya? Ada orang yang mengatasnamakan kita, ya, mengatasnamakan kita, kemudian menjual motor kita. Ini saya disuruh Pak Fulan menjual motor ini, ya, atas nama kita, ya kan? Mau nggak kita seperti itu? Padahal orang itu nggak disuruh oleh kita, ya kan? Dia mengatakan ini saya jual motor ini milik Pak Fulan, ya kan? Harga sekian, ya, mesti kita nggak ridho kan? Ada orang yang berdusta atas nama kita. Nah di sini sekarang ada orang berdusta atas nama Allah Ta'ala, menyatakan ini halal, ini haram, menganggap atau menyatakan bahwasanya Allah menghalalkan ini, Allah mengharamkan ini, padahal Allah tidak demikian. Berarti ini kan sebuah perbuatan yang dosanya luar biasa, ya, dosanya besar. Ini berbicara atas nama Allah Ta'ala itu dosanya besar. Berbicara atas nama Allah dengan kedustaan itu adalah dosanya sangat besar sekali. Taib. Kama akhbara subhanahu anna man aujaba syai'an aw harrama syai'an min ghairi dalilin faqad ja'ala nafsahu syarikan lillah. Masyaallah. Ini bahayanya, diterangkan oleh Syekh di sini. Sebagaimana Allah Ta'ala
mengabarkan bahwasanya orang yang mewajibkan sesuatu au harrama syai'an, atau mengharamkan sesuatu min ghairi dalil, tanpa dalil dari Allah, baik itu Al-Quran ataupun hadis, berarti dia telah bagaimana? Faqad ja'ala nafsahu syarikan lillah fima huwa min khasaisihi, maka dia telah menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala fima huwa min khasaisihi, dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tasyri', yaitu tasyri', membuat syariat. Nah, bahaya enggak? Bahaya. Jadi dia telah memposisikan dirinya sebagai syarik, sekutu bagi Allah dalam hal ini. Oh, luar biasa ini kan, perbuatan yang sangat besar bahayanya, ya. Wong seseorang itu menyekutukan orang lain kepada Allah saja itu sudah dosa besar, apalagi menyekutukan dirinya dengan Allah Ta'ala, memposisikan dirinya sekutunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah telah mengatakan, qala ta'ala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah, dalam surat Asy-Syura ayat 21. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka, membuat aturan untuk mereka dari agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala? Maksudnya di sini, yakni Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala membawakan ayat ini untuk menegaskan bahwasanya, lihat di sini, Allah menyebutkan orang yang membuat syariat, aturan, ya kan, entah itu halal haram ataupun wajib dan haram dan lain sebagainya, dia disebut sebagai apa? Syuraka. Disebut sebagai apa? Sekutu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi ini dalil bahwasanya orang yang membuat syariat, membuat aturan, ya kan, terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia di dunia ini, halal haram, kewajiban-kewajiban, ya kan, yang itu tidak ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia telah menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari sini dari ayat ini terkadang digunakan oleh para ulama juga untuk menjelaskan bahayanya bid'ah. Bahayanya apa? Bid'ah. Di mana bid'ah itu ya perkara baru dalam Islam gitu ya. Orang itu membuat perkara-perkara yang baru dalam Islam yang dia menganggap ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak mensyariatkan hal tersebut. Maka orang yang membuat perkara tersebut dikhawatirkan termasuk dalam ayat ini menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, walaupun tidak kita langsung katakan orang yang melakukan bid'ah langsung syirik, tidak mesti demikian. Ya, karena ada hal-hal yang lain yang harus diketahui atau dipelajari lebih lanjut tentang masalah kebid'ahan tersebut. Ya, jadi tidak serta-merta orang itu kemudian syirik. Artinya ini hanya menunjukkan bahwasanya perbuatan bid'ah itu perbuatan yang sangat tercela. Ya, karena dimasukkan oleh para ulama dalam ayat ini juga. Nah, baik, jadi poin yang penting di sini tadi kita sebutkan yaitu faqad ja'ala nafsahu syarikan lillah. Orang yang membuat syariat, membuat aturan-aturan ya dalam halal dan haram, kewajiban-kewajiban tertentu yang tidak Allah wajibkan dan seterusnya, maka itu adalah memposisikan dirinya sebagai apa? Sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini tertuju kepada siapa? Siapa-siapa saja yang dirinya berusaha membuat syariat, membuat aturan-aturan yang harus manusia itu mengikutinya. Ya, ini. Kemudian di sisi lain, orang lain yang dia tidak membuat aturan, tidak membuat syariat, tidak menyatakan ini halal, ini haram. Kalau orang lain itu ternyata kok mengikuti tokoh-tokoh yang menyatakan halal haram yang bertentangan dengan halal haramnya Allah Subhanahu wa taala, dia pun bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi di sini ada dua pihak ya. Baik. Pihak yang pertama yang membuat aturan menyelisih aturan Allah. Pihak kedua adalah pihak yang mengikuti aturan yang dibuat oleh orang tadi. Jelas? Yang pertama tadi sudah disebutkan, orang yang membuat aturan ataupun syariat yang bertentangan dengan syariat Allah Ta'ala, dia
sama artinya dengan sekutu bagi Allah tabaraka wa taala. Maka bagaimana dengan orang yang ini yang mengikutinya? Itu pun sama, berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah taala, menjadikan kelompok yang pertama atau pihak yang pertama tadi sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami enggak ya? Bisa ya? Saya khawatirnya omongan saya itu terlalu bulat jadi enggak bisa difahami. Itu khawatirnya. Kalau paham alhamdulillah. Nah, maka di sini dikatakan oleh Syekh, "Wa man ata'a hadzal musyarri'a min dunillah wa huwa ya'lamu bidzalik wa wafaqahu ala fi'lihi faqad asyrakahu ma'allah." Barang siapa yang mentaati pembuat syariat ini, pembuat aturan ini, yaitu selain Allah taala, ya kan? Yang menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu padahal tidak dihalalkan dan diharamkan oleh Allah taala. Kok dia mentaati orang itu yang membuat syariat itu, membuat aturan itu, wa huwa ya'lamu bidzalik, padahal dia mengetahui bahwasanya ini ya bertentangan dengan aturannya Allah, bertentangan dengan syariatnya Allah. Allah menyatakan halal, kok tokohnya dia, apa ya, kita artikan panutannya dia gitu aja ya, panutannya dia, tadi saya katakan apa, Allah menyatakan halal gitu ya, panutannya dia menyatakan haram. Dia tahu panutannya ini mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kok dia malah ngikutin panutannya. Wa wafaqahu ala fi'lih, dan menyepakati orang tersebut dalam perbuatannya, faqad asyrakahu ma'allah, berarti dia telah menyekutukan orang tersebut, panutannya tersebut, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia telah berbuat syirik. Dan ini disebut dengan syirik dalam hal ketaatan. Ya. Dan kata para ulama ini termasuk syirik besar. Termasuk apa? Syirik besar. Kalau syirik besar konsekuensinya kita tahu, dia bisa keluar dari Islam. Dalil-dalilnya akan disebutkan nanti insyaallah. 3 menit. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Apabila kalian mentaati mereka, sungguh kalian itu telah berbuat syirik. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Ini terkait dengan, kita baca lengkapnya ayatnya ya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun wa innasyayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Janganlah kalian memakan di antara apa yang tidak disebutkan nama Allah Ta'ala padanya, yaitu sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya. Bangkailah istilahnya gitu ya. Innahu lafisqun, itu adalah sebuah dosa besar. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Namun setan-setan itu memberikan bisikan-bisikan kepada wali-walinya, yaitu kepada pengikut-pengikutnya, untuk membantah kalian. Di antaranya yang pernah saya dengar, maksudnya pernah disampaikan oleh ustadz saya tentang masalah ini, di antara yang dia sebutkan oleh setan-setan atau wali-walinya ini untuk membantah, dia mengatakan, kalian itu kenapa yang dibunuh oleh kalian itu kalian mau memakannya, tapi yang dibunuh oleh Allah Ta'ala kalian tidak mau memakannya? Paham maksudnya? Bangkai itu kan tidak dibunuh oleh manusia, tapi dibunuh oleh Allah Ta'ala, Allah yang mematikannya. Kok kalian mau memakan yang kalian bunuh sendiri, tapi tidak mau memakan yang dibunuh, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kan syubhat ya. Nah, padahal Allah Ta'ala sendiri yang mengharamkan bangkai, iya enggak? Allah sendiri yang mengharamkan bangkai. Maka kata Allah Ta'ala, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kamu menaati orang-orang itu yang berbuat menghalalkan bangkai tadi, ya, yang dia memberikan syubhat-syubhat tadi, kalau kamu mentaati orang-orang itu, kamu telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena yang mengatur halal haram bukanlah manusia. Mau pakai syubhat apapun, mau pakai argumentasi apapun, yang mengatur halal haram adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kata Syekh di sini, barang siapa yang mentaati seorang manusia yang menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, sedangkan dia tahu itu menyelisihi halal haramnya Allah Ta'ala, maka dia telah berbuat syirik, ya, menyekutukan panutannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh di sini menyebutkan tentang ayat ini,
yakni alladzina yuhilluna ma harramallahu minal maitat. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dari bangkai-bangkai binatang. Man ata'ahum fi dzalika fahuwa musyrik. Siapa yang mentaati mereka dalam hal tersebut, maka dia dikatakan sebagai orang yang musyrik. Ya, jelas ya. Jadi ini kita lihat ya, Syekh menjelaskan dari dua sisi. Yang pertama tadi tentang orang yang membuat aturan, kalau dia jelas membuat aturan yang menyelisihi aturan Allah, dia sendiri sebagai sekutu bagi Allah, dan itu tentunya kesyirikan, ya kan? Tentunya apa? Merupakan kesyirikan. Kemudian orang yang panutannya, orang yang pengikutnya, kalau dia mengikuti orang tersebut, dia juga termasuk apa? Orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah ini nanti akan disebutkan oleh penulis tentang dalil yang lain terkait dengan orang yang mentaati halal haram yang dibuat oleh manusia padahal itu menyelisih Allah Ta'ala, yaitu dalil yang disebutkan tentang orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, di mana mereka itu menghalalkan apa yang dihalalkan oleh pendeta-pendeta mereka padahal Allah mengharamkan, dan mereka ikut mengharamkan apa yang diharamkan oleh pendeta-pendeta mereka padahal Allah menghalalkan. Dan ini Allah Ta'ala juga sebutkan sebagai perbuatan apa? Kesyirikan. Nanti kita akan lihat dalil tersebut pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Untuk sementara kita cukupkan, waktunya juga sudah masuk Isya. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.